Selamat malam Mbak Sulis. Malam. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kesini naik apa Mbak? Motor sendiri Oh, ya. naik motor sendiri. Kalau tinggalnya di sini di mana? Di kampus ITN Sigura-gura. Oh, di kampus. Oh, kuliah di sana? Kuliahnya di UM. Oh, kuliah di UM. Jurusannya apa Mbak? Jurusan pendidikan luar sekolah. Luar sekolah. Itu kalau luar sekolah itu ngapain aja biasanya? Banyak terjun ke masyarakat pastinya. Kita ranahnya mulai dari bayi bisa, soalnya kan di daycare gitu. Dan untuk sekolah orang dewasa juga ada. Oh, berarti sering sosialisasi gitu ya, atau cuma Lumayan masyarakat sering. gitu ya? Kalau semesternya semester berapa sekarang Mbak? 4. Oh, semester 4. Ini kayaknya akhir-akhir semester ya. Gimana rasanya nih akhir-akhir semester ini? Nggak bisa digambarin pakai kata-kata sih. Saking capeknya ya kayaknya Capek ya. pol, bukan di tugas aja tapi di orang-orangnya juga. Oh, sama ada orang-orangnya yang bikin capek ya. Iya sih. Berarti ada hal yang bikin nggak enak nih. Pastinya ada. Oh, gitu ya. Oke. Terus tadi bilangnya di kampus ITN, tapi sekolahnya kampusnya di UM. Nah, Iya. itu gimana, itu di asrama kah atau bagaimana? Ngekos sendiri kebetulan. Oh, ngekos sendiri. Oke. Kalau Mbak Sulis asalnya dari mana Mbak? Aku dari Bangil Pasuruan. Oh, Bangil Pasuruan. Saya juga dari Pasuruan sih kebetulan Mbak. Tapi Pasuruan kota lebih tepatnya. Aku di kabupaten berarti. Iya. Agak jauh ya. Berarti kalau Pasuruan dari Malang ke Bangil naik apa? Kalau kadang naik motor, diantar. Awal-awal pastinya naik mobil ya Mbak, karena ya Bu ya. Iya. Karena awal ya. Karena awal masuk kan bawa banyak barang. Kurang lebih sih 1,5 jam udah nyampe 1,5 jam ya. Terus kalau sekarang? pulangnya. Naik motor, kadang pulang sendiri, kadang dijemput. Oh, gitu ya. Berani ya? Berani dong. Independen banget. Ini bener banget sekali ya. Jadi nggak apa sama orang tua? Ya pastinya khawatir, cuman ngehindarin di jam-jam tertentu aja. Misal pulangnya ya pagi, kalau enggak mentok sore, malam ya enggak, lebih baik. Iya, lebih buat keamanan juga Iya, ya. benar. Oke, karena ini pertemuan pertama kalinya buat kita, terus juga kita kan cuman baru kenal via WhatsApp aja ya. Oke, mungkin kita lebih perkenalan secara instan nih di sini. Mungkin dari Ibu dulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Amelia Wahyu. Mbak Sulis bisa panggil Mbak Amel, Bu Amel, namanya Mbak Sulis aja. Kalau Mbak Sulis? Kalau aku Sulistiawati, aku dari tadi pendidikan luar sekolah, sekarang sedang menempuh semester 4, bisa dipanggil Sulis. Sulis, panggil Mbak Sulis ya Bu ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau Mbak Sulis sendiri pernah nggak melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya mungkin pernah waktu SMP, tapi udah dulu banget. Udah lama banget ya Mbak. Lama banget. Kalau ini nggak pernah berarti? Enggak. Terakhir SMP gimana konselingnya? Kebetulan ke psikiater, karena emang harus membutuhkan seorang yang lebih ahli gitu Ibu. Jadi gitu. saya lebih mau berbicara ke ahlinya agar saya bisa tahu kapasitas diri saya bagaimana dari pandangan seorang ahli itu. Oke. Terus sekarang udah better atau sudah nggak ada keluhan apa-apa? Kalau dalam segi psikiaternya? Better sih, nggak ada keluhan apa-apa. Saya juga kurang tahu saya ini manusia atau enggak ya itu. Kenapa begitu? Saya merasa nggak pernah nangis semester ini. Oh gitu. Iya. Kayak nggak ada mati rasa atau bagaimana tuh? Nggak ada. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, Ibu mau mengungkapkan dulu apa sih yang perlu Ibu sampaikan di sesi konseling kali ini. Jadi di sini kita mau melakukan sesi konseling di mana Ibu sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mbak Sulis dalam menghadapi masalahannya, atau juga Mbak Sulis sebagai konseling yang permasalahannya akan diungkapkan secara terbuka, secara netral, apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Terus juga di sini Mbak Sulis juga nggak perlu takut kayak nanti apa yang aku ceritain kesebar nih, nggak perlu, karena Ibu pasti menjaga apapun yang disampaikan oleh Mbak Sulis gitu. Terus juga Mbak Sulis secara sukarela kesini ya, Iya, benar, sukarela. Oke, terus juga kita
ada time limit ya Mbak, karena ada beberapa kondisi kalau ibu sendiri habis ini ada rapat. Kalau Mbak Sulis habis ini ada kegiatan lain? Kegiatannya sangat penting ya, memenuhi kebutuhan yaitu makan malam. Oh, makan belum makan ya. Iya. Oke. Habis ini makan berarti ya. Oke. Karena ada kesibukan juga. Mbak Sulis kira-kira bisa melakukan sesi konseling ini setelah berapa menit, Mbak? Kurang lebih mungkin 20 menitan, bisa lebih deh Ibu. Oke, ya kalau gitu berarti sekitar 20 sampai 30 menit bagaimana? Boleh. Oke. Berarti kita akan melakukan sesi konseling ini selama 20 sampai 30 menit depan ya. Ya kalau gitu saya pengen tahu nih apa nih yang lagi dirasain sama Mbak Sulis. Pastinya di semester 4 ini kita lebih tahu gimana sifat-sifat asli, lebih asli dari orang-orang sekitar kita, terutama kalau kita punya teman dekat ya Ibu. Tapi di beberapa situasi saya mengalami di mana saya berteman misalnya 3 orang. Mitosnya kan 3 orang pasti yang satu tertinggal. Iya, betul. Saya mulai merasakan hal tersebut karena di setiap kali kita lagi bareng-bareng itu 2 orang kayak membahas sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Entah itu masalah, entah itu pengetahuan atau apapun, saya merasa kok saya nggak dikasih tahu gitu. Sedangkan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung bersikap diem, lebih milih main HP dan mungkin menunjukkan ekspresi yang kurang nyaman dan menjadikan situasi atau saat kita lagi bareng-bareng itu kurang nyaman gitu. Dan saya selalu berpikir kenapa saya nggak dikasih tahu gitu, kenapa harus dibahas di sini gitu. Dan saya merasa nggak diajak, nggak dianggap, itu selalu kayak hampir setiap hari. Oke, saya ngerti sih apa yang dirasain sama Mbak Sulis. Berarti dalam permasalahannya ini konteksnya pertemanan ya Mbak? Iya benar. Kayak dalam pertemanan ini Mbak Sulis ngerasa ternyata di circle aku ada circle lain Iya, gitu. iya, Dan benar. Mbak Sulis ngerasa kurang kurang ada ajakan dari teman-teman itu gitu. Terus ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan Mbak Sulis biasanya? Ya saya nggak tahu, nggak bisa ngontrol lebih tepatnya ya Ibu. Saya kayak langsung refleks, tiba-tiba diem. Padahal kayaknya hampir beberapa detik yang lalu saya ketawa, terus secara nggak sengaja mendengar teman-teman saya membahas sesuatu yang saya nggak tahu. Saya tiba-tiba terdiam main HP, bener-bener nggak nganggep ada orang di situ. Bener-bener kayak ngerasa suasananya kurang nyaman. Malah saya beberapa kali lebih baik saya pulang atau keluar dari kumpulan itu daripada saya harus di sini gitu, karena nggak tahu kayak tiba-tiba sakit hati aja gitu. Oke, berarti lebih sering tiba-tiba diam, terus menarik diri gitu ya. Bener. Ya terus respon dari teman-temannya Mbak Sulis bagaimana? Yang awalnya, yang beberapa kali saya lihat awalnya mereka juga ketawa-ketawa kan, terus mereka juga nggak sengaja cerita, mereka juga tiba-tiba diem kayak ngerasa mungkin suasananya kan agak beda gitu. Mereka juga ikut diem. Gitu ya. Boleh diceritain lebih lanjut nggak, kayak permasalahan apa sih yang terjadi kok sampai seperti itu gitu? Kan pernah, saya nggak tahu ini seharusnya saya bersikap seperti itu atau enggak. Tapi di satu sisi rumah mereka emang deket satu wilayah gitu, tapi salah satunya memilih ngekos, satunya PP gitu. Terus mereka itu di kondisi kan kita lagi ngejalan, ada tugas nih berat banget, jadi kan kita punya grup WhatsApp buat Ini bahas-bahas satu circle tugas. berapa orang? 3 gitu. Oke. Bahas-bahas, lalu contoh permasalahannya tiba-tiba mereka mengirimkan foto bersama di grup. Mereka lagi bikin SIM motor gitu. Sedangkan di situ kayak kok kayaknya mereka lebih banyak keluarnya, lebih banyak janjian berdua gitu. Yang nggak apa-apa, cuman kan saya ngerasanya baiknya lebih baik nawarin nggak sih, mau ikut nggak gitu, atau enggak kamu senggang nggak hari itu. Jadi kan kalau dia tanya aku senggang atau enggaknya kan aku bisa memperkirakan kalau saat mereka ngirim, oh iya sih mereka tanya soalnya aku kan memang lagi nggak senggang, makanya mereka nggak nawarin. Jadi ya saya pada saat itu kayak ngerasa langsung bad mood, padahal itu nggak sama mereka.
hanya lewat HP pun langsung berubah mood saya. Yang awalnya saya lagi mengerjakan tugas, saya memilih langsung nutup laptop. Oke. Saya ngerti sih, berarti di sini Mbak Sulis ngerasa kurang dihargai ya sama Iya, teman-temannya. benar. Dimana kalau misalnya ya emang fine aja kalau biasanya mereka keluar berdua, cuma Iya. kenapa harus disebarkan di grup Iya, benar. gitu. Dimana Mbak Sulis kan nggak ada di Iya. situasi seperti itu gitu. Oke. Terus tadi kan dibilang kan respon teman-teman kan diam juga. Nah itu apa ya, situasi diem-dieman itu sampai kapan biasanya? Biasanya cuman kurang lebih 5 menit ya. Saya saat itu kondisi jelasnya pas makan. Itu mereka lagi bahas sesuatu yang saya nggak tahu. Saya langsung otomatis refleks nyeletuk. Kok aku nggak tahu sih kalian kesini gitu kan, itu refleks banget. Saya nggak ada rencana ngomong itu. Terus saya memilih, padahal awalnya HP saya lumayan jauh, langsung saya ambil HP saya memilih main HP diem. Terus mereka kurang lebih 5 menit diem, tapi malah mereka kayak ada kayak ngobrol, tapi di posisi saya diem. Pas makanan datang, saya ya makan, bener-bener natap makanan, nggak natap ke lainnya, diem. Dan itu sampai Pulang. dan mereka nggak ada kayak konfirmasi Sulis kenapa gini. Nggak ada. Terus di keesokan harinya ketika ketemu, apakah ini pertemanan sekelas juga atau bagaimana? Sekelas. Nah, besoknya kan kita ke kamar mandi biasa ya, ibu perempuan. Terus nggak tahu apa cerita apa, pokok intinya si salah satu dari mereka tuh bilang, ya kalau emang nggak mood jangan dibawa ke, kalau kita lagi kumpul itu kayak nggak semua orang harus ngertiin mood kita dia gitu. Terus aku bales sama omongan kayak, setiap kali orang diem itu bukan berarti nggak mood, tapi terkadang orang itu dengerin sesuatu yang mereka nggak seharusnya denger gitu. Dan kadang emang baterai sosialnya emang udah habis, sudah capek, jadi nggak semua harus diartikan karena bad mood terus mereka diem cabut gitu. Tapi pernah, ini kan berarti kan Mbak Sulis ngomongnya secara nggak langsung ya, maksudnya nggak langsung ke poinnya gitu. Tapi pernah nggak kayak ngomong ini tuh yang aku rasain tuh gini loh gitu? Sebelumnya flashback sebentar ya ibu. Waktu SMP saya pernah mengalami hal yang serupa gitu. Saya memutuskan untuk mencoba menjelaskan kondisi saya saat itu. Awalnya sih oke, semua sadar di depan, tapi di belakang tiba-tiba perlahan semuanya bubar, perlahan semuanya menjauh dan asing sampai sekarang. Jadi saat saya, pastinya saya kan punya niat oke diomongin aja gitu, tapi maju mundur pemikiran saya karena saya takutnya semuanya jadi asing dan ada masalah timbul yang lain, karena saya juga nggak tahu ini permasalahan dari diri saya atau emang dari mereka gitu. Oh, berarti pernah mengalami hal yang serupa ya, dan pernah diomongin juga, akhirnya juga damai, cuman akhirnya asing Ya, dan di saat ini nggak pengen hal itu terjadi lagi gitu, akhirnya lebih milih diam. Ya, Terus apakah hal itu sering terjadi? Untuk semester ini kayaknya beberapa kali, kurang lebih 4 mungkin. Dan Mbak Sulis ngerasa nyaman nggak di pertemanan seperti itu? Ditanya nyaman nggak nyaman ya pasti pilih nggak nyamannya ya, tapi saya lebih memilih ya mertahanin pertemanan aja gitu, karena kan semakin berat semester juga kan pasti kita butuh orang yang ngerti sama-sama keadaan. Kan kalau saya berteman dan curhatnya sama temen yang nggak kuliah kan ya beda, ngerasain nggak punya feelnya, jadi ya lebih baik mertahanin aja, tapi ya banyak nggak enaknya emang. Oke. Berarti kalau misalnya Mbak Sulis pengen ada yang diceritain, pengen ada curhat, teman-temannya dia tetap welcome ke Mbak Sulis? Welcome sih kalau curhat yang lain, tapi saya nggak sama kayak dulu ya ibu, jadi lebih banyak saya keep sendiri daripada diceritain gitu. Oh, lebih membatasi ya? Iya, lebih membatasi. Oke. Apakah itu nggak jadi kayak beban tersendiri buat Mbak Sulis? Beban ya ibu, karena kan saya tipe orang pemikir banget. Terus awalnya ya pastinya mikir kok gini, seharusnya nggak gini. Karena saya masih belum menerima semua orang ada masanya, itu saya masih takut untuk mengalami. Jadi apa ya banyak beban ya, pasti mikir sendiri sih. Mau cerita ke orang tua pun pastinya kan ngapain masalah pertemanan dipikir gitu. Jadi
jadi beban sendiri, aku simpan sendiri, besoknya ngerasa nggak ada apa-apa, padahal tiap pulang dari kumpul sama mereka ya pasti ada aja feel kayak gitu. Ini masih nggak bisa nerima kalau Iya. people come and go gitu Iya, ya. bener banget. Dan juga mau cerita ke orang tua, takut nggak enak. Tapi pernah nggak nyoba kayak cerita ke mama, papa gitu? Pernah sih, sering malah, tapi saya merasa tanggapan orang tua kayak lebih baik jauhin teman kayak gitu gitu. Padahal kan kalau realitanya kalau kita jauhin ya kita gimana, temennya harus mulai hubungan dari nol sama teman lain pun lumayan susah kalau semesternya makin tua. Jadi ya nggak saya turutin saran dari keluarga seperti itu. Pasti kebanyakan sarannya nggak usah berteman lagi gitu. Oke, cukup complicated ya Mbak. Iya. Oke, berarti dari konseling saat ini apa sih yang sebenarnya dipengenin dan pengen dicapai oleh Mbak Sulis? Pastinya kan saya punya keinginan untuk hidup profesional terus ya Ibu. Misalnya kalau emang ngalamin itu saya nggak pingin tiba-tiba diem, nggak pingin tiba-tiba kelihatan marah. Itu keinginan terbesar saya karena saya sadar, benar-benar sadar secara penuh kalau saya tiba-tiba diem emang ngerusak suasana gitu. Karena orang sekitar saya mungkin udah mulai sadar kalau saya setiap kali diem main HP itu tandanya marah. Jadi saya ya pinginnya nggak bawa rasa kemarahan atau rasa rasa nggak suka itu ke perkumpulan apapun gitu, karena pastinya nggak enak dan bikin orang nggak suka nantinya. Oke, jadi dari keinginannya Mbak Sulis ini, Mbak Sulis pengen supaya mengontrol emosinya ya Mbak ya, karena supaya ya sama-sama nyaman, sama-sama enak, karena kan orang nggak selalu tahu ya apa yang kita rasakan. Ternyata sebenarnya Mbak Sulis bersikap seperti demikian karena ada yang nggak disukai dari orang lain, tapi orang yang selain melibatkan Mbak Sulis jadinya terlibat gitu. Iya, benar-benar. Oke, terus dari apa ya, ketika Mbak Sulis ada di situasi itu kan lebih cenderungnya diam. Nah, selain diam, apa sih Mbak yang sering Mbak Sulis lakukan ketika di situasi seperti itu? Ya pastinya saya selalu ingin merasa atau melakukan, ayo Lis, diomongin aja, jangan dipendem, ayo berani, ayo nggak usah takut kalau bubar, ayo nggak usah takut kalau emang masanya udah habis. Pastinya selalu ada dorongan, ayo omongin aja, kalau kamu nggak suka omongin, kalau kalian lo nggak ngajak aku, kalian lo nggak ngasih tahu aku, seharusnya kalian nggak bahas ini, omongin. Selalu itu sih yang rasanya pengen saya lakuin pada saat ngalamin. Yang terpikiran seperti itu tapi masih belum bisa ya, kayak Ya benar, melakukannya itu masih bingung, masih jadi belum bisa. iya, jadi lebih memilih diam itu tadi Iya. ya. Oke, terus ketika di kesendirian nih kan pasti terbawa ya, kayak di kos terus Iya. kayak pas sendirian di kamarnya itu apa yang mesti Mbak Sulis lakuin ketika terpikirkan hal itu? Kalau mikirkan tadi seharusnya saya nggak gitu ya. Ya baiknya emang dari diri sendiri yang ngatasin ya Ibu. Kayak afirmasi positif aja di pikiran, kayak kalau mereka membahas itu ya emang nggak apa-apa, kenapa emang. Saya selalu memikirkan, because kenapa sih tadi pas saat saya mengalami nggak terpikirkan, nggak apa-apa, nggak semua harus tahu, nggak semua yang mereka bahas aku harus tahu, nggak semua yang mereka lakukan aku harus ikut, nggak semua yang mereka bicarakan aku harus terlibat, nggak semuanya aku harus terlibat. Pastinya mereka punya permasalahan sendiri gitu. Pastinya saya selalu ingin berpikiran seperti itu. Oke, berarti lebih suka apa ya, termenung ya Mbak ya? Iya, termenung banyak ya, banget. Dari apa yang dipengenin Mbak Sulis tadi, supaya moodnya nggak mempengaruhi suasana, terus juga ternyata kan apa yang dilakukan Mbak Sulis kan cenderung diam dan termenung sendiri Mbak ya. Terus apakah hal itu membantu buat diri Mbak Sulis sendiri? Terkadang emang saya merasa ada dua situasi yang keterdiaman saya itu tepat sama nggak tepat gitu. Jadi tepatnya ya kalau di orang-orang yang sadar diri ya Ibu ya, pastinya kan ngerasa, oh maaf ya tadi aku bahas ini sama dia karena ya emang kan waktu itu kita mau ngajak gini-gini bla 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 gitu kan. Ada feedback dari orang yang paham dan sadar gitu.
yang saya ngerasa keterdiaman saya itu seharusnya nggak diam itu saat menemui orang-orang yang nggak sadar diri gitu, atau enggak emang yang masalahnya emang ada di diri saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya pikirnya ada tepatnya ya ada enggaknya gitu. Kebanyakan tergantung situasi dan Tergantung. orangnya ya Mbak Iya, ya. benar. Terus ketika yang dialami saat ini lebih ke situasi yang mana? Situasi ke orang-orang yang kurang sadar diri. Oh, kurang sadar diri berarti ya orangnya ya. Terus dari kan tadi kan kurang sadar diri, terus supaya apa ya rencananya Mbak Sulis ke depannya, kayak entah itu dari Mbak Sulis sendiri atau diharapkan dari orang lain itu bagaimana? Apa yang ingin Mbak Sulis lakukan? Pada saat mengalami Iya betul. ya refleksi nggak sih, kayak merefleksi diri, kayak tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, disambil afirmasi tadi ya ibu ya, sambil narik nafas, tenangin diri, terus ngasih pemikiran positif, kayak berusaha dorong, oke nggak apa-apa, ke situasi yang lebih tenang dan menerima, lebih banyak menerimanya sih. Oke, udah bagus sih Mbak Sulis sudah tahu ya apa yang dipengenin, kayak pasti kan waktu kejadian emosi kayak lagi tiba-tiba memuncak gitu Ya, ya, jadi kayak lebih relaksi, tarik nafas gitu, terus juga kayak nerima, kayak afirmasi penguatan positif, kayak nggak apa-apa, nggak semuanya aku harus gini gitu. Terus hal itu kan buat dirinya Mbak Sulis sendiri. Kalau misalnya buat orang lain supaya mereka sadar nih kan, karena kan tadi kan dibilangnya kebanyakan dan sekarang yang dialami kan sama orang-orang yang mereka kurang sadar dan kurang aware sama apa yang disampaikan Mbak Sulis. Nah itu apa yang pengen Mbak Sulis lakukan? Buat orang lain sih saya ingin menyadarkan mereka kalau emang rasa nggak aware-nya mereka cuma ke saya mungkin bisa menerima ya, pastinya bebannya saya tanggung sendiri. Cuman kan saya kalau di pertemanan mungkin dibilang terlalu tulus ya ibu ya. Saya berharapnya mereka nggak ngelakuin hal yang sama saat ada perkumpulan lain gitu, karena kan sejatinya kalau misal mereka tetap seperti itu akan membuat banyak orang kurang nyaman karena ketidakawareness mereka gitu. Jadi saya berharap mereka biar sadar ya, saya mungkin kasih tahu pelan-pelan tapi tidak dengan contoh pribadi saya, tidak dengan permasalahan saya pribadi. Misal saya kalau ada orang kayak gini tuh kalian harus tanya kenapa diemnya, jangan malah tambah cerita gitu. Saya pengen dan berharapnya mereka bisa seperti itu. Oke, berarti diberitahu secara halus dan dalam konteks bukan permasalahan pribadi Mbak Sulis ya. Oke, Mbak Sulis tadi sebenarnya udah ngasih beberapa opsi kayak apa sih yang perlu aku lakuin ke depannya supaya aku bisa merubah nih perilakuku yang seperti ini biar bisa lebih baik lagi. Dan yang pertama kayak relaksasi itu ketika Mbak Sulis lagi ngerasa emosinya lagi memuncak, hampir meledak, langsung tarik nafas, buang nafas. Terus juga yang kedua tadi juga ada penguatan positif kayak nggak apa semua ini mungkin ada sebab akibatnya gitu ya. Terus kadang meskipun apa ya akhirnya ya diri sendiri yang nerima, kayak orang lain nggak tahu, cuman ditelan bulat-bulat gitu. Ya emang ada sisi positif sama negatif sih, tapi ya dari penguatan positif itu tadi ya pastinya lebih apa ya, kepikiran tuh lebih nggak sepaneng, nggak dibikin mikir banget gitu. Terus juga kalau bisa untuk orang lain juga buat dibicarakan secara baik-baik, halus-halus. Mungkin tadi juga ada pengalaman seperti itu dan ternyata endingnya kurang baik ya Mbak. Jadi sekarang lebih baik kalau misalnya ada permasalahannya mirip-mirip dengan permasalahan Mbak Sulis, nanti dibalikan kayak kamu tuh kalau sama orang ini gini gitu. Jadi nggak langsung to the point ke Mbak Sulis gitu ya. Terus dari sini kira-kira kan tadi kan Ibu sudah menyampaikan kayak apa sih, kayak dari sini dampaknya tuh apa aja. Dan kira-kira buat Mbak Sulis sendiri yang paling cocok buat diri Mbak Sulis yang mana? Yang paling cocok ya di afirmasi ya. Karena yang paling cocok dua deh, relaksasi sama afirmasi. Karena kalau saya lebih milih opsi yang membicarakan itu akan berdampak dan akan memunculkan lebih banyak masalah nantinya. Jadi ya yang saya pilih ya terus menanamkan pemikiran positif. Nggak semua harus tahu, nggak semua harus
ikut dan ambil nafas biar lebih tenang, karena ya setahu saya beberapa orang kayak pas emosi ambil nafas lebih tenang, tapi ya ada rasa dongkol, tapi ya lebih tenang aja gitu, lebih menerima. Oke, itu kan mungkin kita butuh latihan nih, kayak percobaan, karena kan nggak mungkin kan kalau misalnya tiba-tiba langsung dicoba tanpa ada latihan dulu. Mungkin Mbak Sulis bisa nih kayak nyoba ketika ada dihadapkan situasi seperti itu, kemudian relaksasi dan memberikan penguatan positif untuk dirinya Mbak Sulis. Mungkin bisa dicoba Sekarang iya. mungkin bisa dipikirkan dulu, maksudnya kayak ya kayak didalami ketika itu emosinya gimana, terus mulai relaksasi, terus juga ngasih penguatan positif gitu. pastinya ambil nafas ya Ibu. Iya tuh, Ambil nafas kayak ambil nafas ya, pastinya awalnya diem. iya diem, lagi emosi nih ceritanya nih, lagi kayak ini, lagi ada dua temen ngobrol, terus tiba-tiba mereka ngobrol-ngobrol yang Mbak Sulis nggak tahu, kan emosi. Nah terus tuh gimana? Saya ambil nafas dulu, kayak di dalam hati tapi ngomongnya ya kayak oke, tenang, nggak apa-apa, sambil afirmasi, oke Sulis, nggak semua emang kamu harus terlibat, semua orang punya permasalahan dan pembahasan masing-masing, kamu penting kok di pertemanan ini, sama-sama penting, nggak ada yang berbeda, dan nggak semua kamu harus ikut, mereka juga punya waktu sendiri, waktu berdua, kamu harus ingat kalau rumah mereka lebih dekat daripada sama kamu gitu. Dan mungkin kultur daerah mereka juga sama, jadi mereka sejalan, dan pembahasan itu hanya mereka yang paham gitu. Mereka nganggapnya kamu nggak diajak karena kamu sibuk, kamu lagi butuh waktu sendiri. Oke Sulis, kamu kan emang tipe orang yang banyak mau ngabisin buat waktu diri sendiri gitu. Oke, bagus sekali ya penguatan positifnya. Ya, terima kasih. Oke, terus gimana nih rasanya setelah Mbak Sulis ngelakuin relaksasi dan penguatan positif tadi? Saya sih langsung kalau di latihan pasti ada rasa sedikit janggalnya, tapi jauh lebih tenang aja. Jadi nggak ada yang harus dikeluarin emosinya gitu. Oke, semoga itu bisa terrelaksasikan di kehidupannya secara langsung ya Mbak ya. Mungkin untuk penugasannya ke depannya, ketika Mbak Sulis dihadapkan di situasi seperti itu, terus kemudian bisa menerapkan tekniknya, Mbak Sulis bisa nih kayak nulis kayak apa nih yang udah aku lakuin ketika aku mengontrol emosiku gitu. Nanti bisa ditulis secara di buku bisa, di HP bisa. Nanti setelah itu kita evaluasi ke depannya, kira-kira ini udah cocok nggak diterapin sama diri Mbak Sulis gitu. Oke. Dari sini ada yang perlu disampaikan lagi nggak Mbak? Mungkin yang saya sampaikan terima kasih buat Ibu Amel karena udah dengerin keluh kesah aku, karena saya kalau mau cerita ke orang lain takutnya masalah itu aja harus dipikirin gitu. Saya terima kasih banyak karena udah didengerin dan dikasih lebih banyak pengertian yang positif, dan saya merasa di konselor kali ini dihargain karena selain didengar juga diberikan pemahaman yang lebih sederhana dan didukung tanpa harus disalahkan gitu. Oke, sama-sama juga. Terus saya juga sangat-sangat berterima kasih ke Mbak Sulis sudah terbuka, sudah mau menyampaikan semua keluh kesahnya, sehingga kita bisa sama-sama enak, sama-sama saya terbuka di sini tanpa ada hal yang perlu ditutupi gitu. Oke, karena mengingat juga waktu kita yang sudah di ujung waktu ya Mbak ya, karena Mbak Sulis juga lapar ya tadi. Oke, mungkin bisa kita akhiri ya, terus juga untuk kedepannya kita bisa konsultasikan lebih lanjut. Kira-kira kapan nih kita mau sesi konseling lagi gitu untuk membahas evaluasi tadi, oke? Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Sulis atas kehadirannya. Hati-hati di jalan. Oke. Terima kasih Mbak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.